Halo teman-teman, nama saya Fitria Nur dengan NIM 220050152 dari kelas JV225. Dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu identifikasi segmen pasar dan target. Sebelum masuk ke inti dari materi, saya akan menjelaskan mengenai istilah pasar. Pasar yakni sekumpulan pembeli aktual atau pembeli potensial dalam suatu produk atau jasa. Suatu pasar itu luas dan beragam, sehingga perusahaan tidak dapat melayani semua pembeli dalam satu pasar sekaligus. Yang dimaksud dalam pembeli aktual di sini merupakan pembeli yang akan fix payment ke depannya, serta pembeli potensial merupakan pembeli yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan kemampuan finansial. Lalu, berikut ada pengertian segmen pasar menurut para ahli. Menurut Gito Sudarno, segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang memiliki sifat homogen. Lalu menurut Hermawan Kertajaya, segmentasi pasar adalah sebuah metode memandang pasar secara kreatif untuk mengidentifikasikan atau memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar sangat penting dalam bisnis pemasaran. Perusahaan harus mengidentifikasikan segmen pasar mana yang dapat dilayaninya secara efektif, sehingga perusahaan harus dapat memahami perilaku konsumen, serta memberikan rencana pemasaran terbaik, lalu membuat setiap segmen menjadi unik dan berbeda. Apabila sudah memahami dengan baik perilaku konsumen, maka perusahaan dapat mengatur pemasaran yang beragam juga, menyesuaikan dengan perilaku konsumen. Berikut beberapa dasar segmentasi pasar konsumen yang terdiri dari 4 unsur, yakni ada geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Dalam unsur geografi, yaitu dinilai dari negara, negara bagian, wilayah, kota, desa, atau lingkungan setempat. Pada unsur demografi dilihat dari jenis usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, kelas sosial, dan agama. Pada nilai psikografi itu dilihat dari gaya hidup, nilai-nilai kehidupan seseorang, atau value yang dianut, serta kepribadian atau personality. Pada poin perilaku dilihat dari kelompok homogen dengan dasar pola penggunaan produk, respon terhadap produk, atau pengetahuan terhadap produk tertentu. Berikut beberapa tingkat segmentasi pasar yang terdiri dari 5 poin, yaitu ada yang pertama pemasaran massal, yang kedua pemasaran segmen, yang ketiga pemasaran relung atau ceruk, yang keempat pemasaran lokal, dan yang kelima yaitu pemasaran individual atau customerisasi. Yang dimaksud dari pemasaran massal, yakni pemasaran suatu produk yang banyak pembelinya. Jadi satu produk untuk semua orang, atau yang sering kali kita temui di pasar. Dan ini merupakan produk yang sangat umum, sehingga bisa dengan mudah didapatkan. Pada pemasaran segmen, kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Perusahaan akan menargetkan pasar dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Dalam pemasaran segmen, produk atau layanan yang ditawarkan kepada kelompok tertentu memiliki preferensi dan kebutuhan yang serupa. Untuk pemasaran segmen, ini dia mirip seperti pemasaran massal. Pada poin ketiga, yakni pemasaran relung atau ceruk, merupakan pemasaran yang berfokus pada pengelolaan segmen pasar tertentu, segmen pasar yang kecil, dan spesifik dalam lingkup yang lebih sempit, atau dalam spesialisasi tertentu, misalnya pada jasa konsultan pajak. Pemasaran relung biasanya diterapkan pada produk eco-friendly, produk vegetarian, dan spesifikasi lainnya, terutama dalam bidang jasa. Contohnya yaitu terfokus pada suatu bidang spesialisasi, menghadirkan produk atau layanan khusus, serta memiliki branding yang unik dan menonjol. Berikut contoh pemasaran relung, yakni ada pada toko Zero Waste
yang ada di Bali, yaitu ada di Kerobokan dan ada di Seseh. Jadi toko Zero Waste ini menyediakan produk-produk bahan makanan atau yang sehari-hari kita gunakan seperti bumbu, mulai dari gula, lada, dan rempah-rempah lainnya yang bisa didapatkan pelanggan, namun dengan cara membawa wadah dari rumah sehingga pelanggan tidak disediakan wadah seperti plastik atau limbah lainnya. Sehingga bisnis ini merupakan pemasaran yang sangat jarang ditemukan pada tempat-tempat umum. Lalu contoh lainnya ada pada suatu perusahaan besar, yaitu The Body Shop. The Body Shop merupakan perusahaan yang menyediakan produk kecantikan atau produk kesehatan untuk kulit terutama. Mereka menggunakan bahan yang vegetarian atau bahan yang lebih mengutamakan bahan-bahan nabati ketimbang daripada bahan kimia. Sehingga beberapa orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti memiliki kulit yang sensitif atau memiliki alergi terhadap suatu bahan, mereka dapat beralih ke perusahaan ini untuk memilih produk yang lebih cocok. Keunggulan daripada niche market atau pemasaran relung, yakni dia tidak menarik banyak pesaing, serta ide bisnisnya yang unik dan menarik, lalu pelanggan bersedia membayar lebih. Contoh lain misalnya pada coffee shop yang menyediakan susu tapi bukan dari susu sapi, misalnya dia lebih kepada susu nabati atau yang tidak mengandung produk dari hewani. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki laktos intoleran atau orang-orang yang memiliki alergi pada susu sapi, mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi, sehingga mereka akan lebih memilih kepada untuk membeli atau mengkonsumsi misalnya susu kedelai yang lebih aman, sehingga tidak menimbulkan alergi. Lalu pada tingkatan segmentasi pasar pemasaran lokal, yaitu pemasaran ini mengutamakan pada penjualan produk atau layanan di pasar-pasar lokal atau lingkungan sekitar. Perusahaan akan fokus pada promosi produk dan layanan mereka melalui konsumen setempat. Pemasaran lokal dapat membantu perusahaan untuk memperkuat kehadirannya di pasar lokal dan meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi untuk pemasaran lokal itu menyesuaikan secara khusus kebutuhan dan keinginan pelanggan di area spesifik tertentu di dekat wilayah perusahaan, lalu berpusat pada pendekatan secara individu. Misalnya ada pada toko-toko retail atau supermarket di dekat daerah teman-teman, atau juga bisa seperti toko sembako atau warung bata, yang mana tentunya mereka akan berfokus pada penjualan di sekitar wilayah mereka atau tidak melakukan pemasaran secara nasional maupun global. Lalu untuk transaksinya sendiri dapat diraih pelanggan dalam jarak transportasi yang dekat. Namun bukan berarti pemasaran lokal itu dia tidak bisa berjalan secara digital. Pemasaran lokal dapat juga digandengi dengan marketing digital, misalnya dengan memasukkan produk kita atau memasarkan produk kita di suatu e-commerce. Misalnya apabila teman-teman membutuhkan suatu produk di hari yang sama atau teman-teman tidak ingin memesan dari pengiriman yang luar kota, teman-teman bisa mencoba mencari di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Biasanya ada beberapa toko yang menyediakan layanan pengiriman instan sehingga teman-teman dapat memesan dan menerima barang tersebut dalam hari yang sama dalam kurun waktu 2 jam.
Lalu, pada keunggulan pemasaran lokal tersendiri, yaitu dapat membangun hubungan dekat dengan konsumen, serta untuk transaksinya itu lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tepat sasaran dalam artian untuk pasarnya sendiri sudah didapatkan, yaitu di area sekitar lokasi usaha, yaitu pada masyarakat setempat. Untuk tingkatan segmentasi pasar individual atau customerisasi, ya ini berfokus pada pemasaran individu, yang mana bukan untuk kelompok atau pasar keseluruhan. Jadi pada hal ini, perusahaan akan mencoba untuk memahami kebutuhan dan preferensi setiap konsumen secara unik, lalu menyediakan produk atau layanan khusus tersebut. Pemasaran individu dapat membantu perusahaan meningkatkan loyalitas konsumen dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pemasaran individual atau customerisasi juga biasanya dikenal sebagai one-to-one marketing. Pada prosesnya, pemesanan tidak dapat dibatalkan di tengah proses pengerjaan, lalu penyedia layanan akan berusaha merancang produk sedemikian rupa hingga sesuai dengan keinginan pelanggan atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu terkadang biaya untuk customerisasi tersendiri itu diperlukan biaya lebih besar daripada pemesanan yang tidak di-custom. Misalnya apabila teman-teman ingin membeli suatu baju, tapi suatu baju tersebut teman-teman ingin memiliki desain yang berbeda, desain yang tidak umum. Jadi teman-teman tentunya harus memesan terlebih dahulu dan akan dirancang sedemikian rupa sehingga sangat sesuai dengan keinginan teman-teman. Tentu saja di tengah-tengah proses pengerjaannya teman-teman tidak bisa membatalkan pemesanan tersebut. Pada contoh lainnya, misalnya pada perusahaan elektronik seperti perusahaan Apple, apabila teman-teman ingin membeli suatu laptop atau handphone dengan storage atau penyimpanan internal yang lebih besar, misalnya perusahaan tersebut hanya menyediakan maksimal hingga 512 GB storage, dan teman-teman membutuhkan storage yang lebih. Teman-teman bisa request kepada perusahaan tersebut, ingin dibuatkan atau ingin di-custom laptop atau handphone dengan penyimpanan internal sebesar 1 TB atau 2 TB, teman-teman bisa melakukan pemesanan tersebut. Namun pada prosesnya, biasanya itu memerlukan pembayaran di awal, pembayaran penuh di awal, full payment, dan teman-teman tidak bisa membatalkan pesanan tersebut. Dan yang pasti dalam pembuatannya, teman-teman pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak daripada produk yang tidak di-custom. Lalu, berikut keunggulan dari pemasaran individu atau customerisasi, yaitu keunikan brand yang tidak mainstream dan kualitas yang dihasilkan lebih tepat sasaran atau sesuai dengan keinginan pelanggan, serta brand tersebut berpeluang untuk direkomendasikan. Tentu saja banyak contoh-contoh lainnya pada pemasaran individu atau customerisasi, selain daripada perusahaan elektronik. Misalnya teman-teman merancang suatu banner atau poster, tentu teman-teman membutuhkan jasa desain, yang mana teman-teman pastinya ingin desain tersebut sesuai dengan yang ada di pikiran atau yang ada di benak teman-teman. Jika teman-teman senang dengan hasilnya, maka teman-teman otomatis pasti akan merekomendasikan pekerjaan tersebut atau merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Teman-teman akan share di sosial media dan akan memberitahu informasi terkait perusahaan yang dapat membantu teman-teman. Lalu, ada 5 kriteria segmentasi pasar yang efektif. Suatu pasar akan dinilai efektif apabila mendapati 6 poin di bawah ini, yaitu measurable, dapat diukur, substansial, jumlahnya paling signifikan atau paling tinggi, serta accessible, dapat diakses, lalu differentiable, dapat dibedakan, lalu yang terakhir itu actionable, dapat dikelola lebih lanjut. Yang dimaksud dari measurable itu dapat diukur,
jumlah pelanggan dalam segmen ini serta tingkat akurasinya itu masuk akal sehingga dapat ditentukan selanjutnya upaya pemasaran seperti apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya. Ini bisa dihitung dari daya beli serta karakteristik segmen tersebut. Lalu pada poin substansial itu segmen pasar harus cukup besar dan mendatangkan keuntungan bila ditangani lebih lanjut. Segmen yang dipilih merupakan kelompok homogen dengan jumlah yang paling signifikan. Lalu pada nomor 3, aksesibel atau dapat diakses, pastikan audiens yang dijangkau dapat mengakses dan merespon pelayanan dengan mudah. Lalu pada poin keempat, differentiable dapat dibedakan, yaitu suatu segmen pasar harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan segmen lainnya, sehingga dapat dikelompokkan kembali. Serta poin actionable atau dapat dikelola, suatu segmen pasar tersebut harus ada sumber daya yang menyokong sehingga dapat dikelola lebih lanjut, baik dari segi sumber daya manusianya, SDM, modal yang dikeluarkan, sehingga skill tertentu yang diperlukan untuk mendukung operasional yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari.